Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Puspita Dewi dengan NIM B1D210011. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur konstruksi 4 yang berjudul Sistem Struktur Core Wall. Di sini ada pengertian core wall. Core wall adalah tulang punggung suatu bangunan, gedung, atau inti struktur, merupakan dinding geser yang terletak di dalam wilayah inti pusat dalam gedung, yang biasanya diisi tangga atau poros lift. Dinding ini terletak pada inti pusat bangunan yang memiliki fungsi ganda, sehingga menjadi pilihan ekonomis pada pembangunan gedung tinggi. Selain core wall pun masih ada di dinding yang juga berfungsi sebagai penahan beban, terutama beban gempa dan beban angin, yaitu shear wall. Selanjutnya, core wall berfungsi sebagai penguat dan penopang kekakuan dari struktur bangunan itu sendiri. Biasanya area core wall ini terdapat ruang tangga darurat, lift, elevator, toilet, dan ruang ME. Sehingga banyak struktur bangunan tinggi yang dikembangkan sekarang ini banyak menggunakan gabungan dari struktur shear wall dan struktur core wall. Core walls memiliki kelebihan dan kekurangan, di antaranya yang pertama ada kelebihan. Dan yang pertama, kekuatan struktural. Core walls menyediakan kekuatan struktural yang tinggi, membantu menahan beban vertikal dan lateral seperti angin dan gempa. Kedua, efisien ruang. Dengan memanfaatkan ruang inti bangunan, core walls memungkinkan desain yang lebih efisien dari segi penggunaan ruang. 3. Stabilitas. Core walls memberikan stabilitas tambahan pada bangunan, mengurangi risiko distorsi atau pergeseran struktural. Untuk kekurangannya, yang pertama, pengaturan ruang atau desain interior bangunan terkadang terbatasi oleh keberadaan core walls, membatasi fleksibilitas penggunaan ruang. Dan yang kedua, kompleksitas konstruksi. Konstruksi core walls memerlukan perencanaan dan pemantauan yang cermat, dan kesalahan dalam pelaksanaan dapat memiliki konsekuensi serius pada keamanan struktural bangunan. Selanjutnya terdapat beberapa jenis core walls yang umum digunakan dalam industri konstruksi. Yang pertama, concrete core walls. Dinding inti beton adalah yang paling umum dan mungkin yang paling kuat. Mereka terbuat dari beton yang dicor di tempat atau prefabricated dan dipasang sebagai struktur inti bangunan. Yang kedua, steel core walls. Dinding inti baja menggunakan balok atau kolom baja sebagai elemen struktural utama. Mereka sering digunakan dalam bangunan yang lebih tinggi atau di mana beton tidak cocok. Yang ketiga, masonry core walls. Dinding inti batu, bata, atau blok bisa menjadi alternatif untuk bangunan-bangunan dengan tinggi yang lebih rendah. Mereka mungkin kurang umum dalam bangunan modern karena batasan kekuatan struktural dibandingkan dengan beton atau baja. Yang keempat, ada composite core walls. Dinding inti komposit menggabungkan berbagai material seperti beton, baja, dan mungkin juga material lainnya untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing material. Yang terakhir, ada hybrid core walls. Ini adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis core wall di atas. Misalnya bisa saja terdiri dari inti beton dengan perkuatan baja di dalamnya. Selanjutnya ada metode yang umum digunakan dalam pembangunan core walls, meliputi yang pertama, slip forming, yaitu proses konstruksi bertahap di mana bentuk dinding inti secara bertahap disesuaikan saat beton dipompa ke dalam bentuk. Yang kedua, jump forming. Proses konstruksi di mana bentuk dinding inti disesuaikan pada interval tertentu. Biasanya setiap lantai selesai dibangun dan kemudian dipindahkan ke tinggi lantai berikutnya. Ketiga, climbing formwork. Sama seperti jump forming,
Namun dalam metode ini bentuk konstruksi diperbaharui secara terus-menerus naik dengan bantuan sistem hidrolik atau mekanik. Yang terakhir ada slipform self-climbing, proses konstruksi di mana bentuk dinding inti secara otomatis naik seiring dengan pengecoran beton menggunakan sistem hidrolik atau mekanik yang dipasang pada dinding inti. Selanjutnya ada contoh bangunan-bangunan core wall yang sesuai dengan jenis core wall. Yang pertama ada Flatiron Building, New York City. Bangunan ikonik ini yang juga dikenal sebagai Fuller Building dibangun pada tahun 1902 di kawasan Manhattan. Meskipun memiliki struktur baja di luar, inti bangunan ini menggunakan dinding inti masonry untuk memberikan kekuatan struktural. Contoh bangunan yang kedua ada International Commerce Center atau ICC, Hong Kong. ICC yang merupakan salah satu bangunan tertinggi di Hong Kong juga menggunakan dinding inti komposit yang terdiri dari beton, baja, dan bahan lainnya. Ini memberikan stabilitas dan keamanan tambahan bagi bangunan yang sensitif terhadap kondisi lingkungan yang keras. Dan contoh bangunan yang terakhir ada Trump Tower di New York City. Bangunan pencakar langit ini menggunakan dinding inti baja sebagai bagian dari struktur intinya. Dinding inti baja memberikan kekuatan struktural yang diperlukan untuk mendukung ketinggian bangunan yang tinggi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.